Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Baiklah kita lebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 10. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Radoti hamu ma'akapatiku, imadalanna asamian hamu di bagasan holong ni rohaku, songon ahupe na mangaradoti akapati ni damang gabimian di bagasan holong ni rohana." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya hidup di dalam kasih. Dan kita hidup pada saat ini dan hingga pada hari ini, itu adalah semua karena kasih Allah dalam kehidupan kita. Yesus mengajak orang-orang yang dikasihi, yang mau dan yang diajari oleh firman Tuhan. Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih." Wujud daripada kasih Allah, kesempurnaan kasih Allah dinyatakan dalam Yesus Kristus yang mau datang menderita ke tengah-tengah dunia ini. Dalam diri Yesus, dalam pengorbanan Kristus disalib, dan dia yang turun ke dalam kerajaan maut dan yang bangkit, itu adalah kasih Allah yang sempurna. Itu adalah sebagai gambaran, teladan bagi kehidupan kita, bagaimana kita meneladani kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam kasih Kristus ada pengorbanan, di dalam kasih Kristus ada kelemah lembutan, di dalam kasih Kristus ada kesederhanaan. Karena itu, biarlah kita di dalam kehidupan kita melakukan kasih. Di dalam melakukan kasih itu, biarlah kita ada kemauan untuk berkorban, mengorbankan kehidupan kita ini untuk melakukan kasih dengan merendahkan diri, dengan kesabaran, kemurahan hati kita, mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara, memang berkata ataupun mengucapkan kata kasih itu adalah gampang. Tapi bagaimana kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita? Inilah yang diminta oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang dipanggil, yang dipilih sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana dia yang mau menuruti perintah Allah Bapa yang menyuruh dia. Sebagai bukti kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dalam perikop sebelumnya, dalam Yohanes 3 ayat 16, telah nyata dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah kasih Allah, kesempurnaan kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan atas kehidupan kita, atas kehidupan yang diciptakannya. Karena itu dia mengajak kita untuk hidup di dalam kasih, di dalam hidup yang saling mau membantu, saling mau untuk mengerti, merendahkan diri tanpa ada kesombongan. Itulah sebagai buah-buah yang diinginkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih yang berbuah, kasih yang menghasilkan perbuatan yang baik, yang peduli terhadap sesama. Seperti Allah yang peduli terhadap kehidupan kita, demikian juga kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Bagaimana kita peduli, empati di tengah-tengah kehidupan kita terhadap sesama kita. Ketika kita melihat saudara kita yang membutuhkan bantuan, saudara kita yang perlu ditolong, kita tidak peduli, itu artinya kita tidak mau hidup di dalam kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalam aksi perbuatan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang dikasihi oleh Allah. Biarlah dalam kehidupan kita di satu hari ini kita mampu melakukan dalam bentuk kehidupan kita mengasihi saudara kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, mulailah dari hal-hal mengasihi saudara-saudaramu, mengasihi di tempat kerjamu, di mana kamu berada, menunjukkan kasih Kristus melalui perbuatan baik kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan, kasih Tuhan telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Pengorbanan Kristus itu adalah teladan bagi kita.
Karena itu jadilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam kasih, sama seperti Yesus Kristus yang menuruti perintah Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kasih, melakukannya bukan hanya sekedar kata, peduli, empati, ya. Dengan demikian juga kita menyatakan, ya, menjadikan diri kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang mau hidup di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa di tengah-tengah kehidupan kami satu hari ini. Dan Engkau Tuhan telah memberkati kami di sepanjang tidur kami Tuhan, melewati malam yang gelap. Dan Kau bangunkan kami di pagi hari dengan sukacita kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan mengajari kami, menyapa kami dengan firman-Mu, agar kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup di dalam kasih, meneladani kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam Yesus Kristus yang mau menderita. Demikian juga ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk mampu menderita dan mampu peduli terhadap sesama kami sebagai wujud mengasihi saudara-saudara kami. Di tempat kerja kami ya Tuhan, dalam aktivitas kami satu hari ini, biarlah kami menyatakan kasih-Mu melalui perbuatan kami, melalui kepedulian kami terhadap di sekeliling kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu dan saluran kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami. Dan bersama-sama dengan Engkau, kami dimampukan untuk melakukan aktivitas kami satu hari ini. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Super